tahun 2019, Happy Asmara hanya dikenal di kalangan terbatas penikmat lagu-lagu campur sari. Namun tiba-tiba, dalam hitungan bulan, namanya melejit bagai meteor. Lagu-lagunya mendadak viral dan wajahnya menghiasi berbagai panggung, YouTube, bahkan televisi nasional. Namun ada satu hal yang tidak banyak diketahui publik. Happy sempat menghilang selama 2 minggu sebelum namanya meledak. Dalam wawancara, ia hanya mengatakan, lagi healing di desa. Tapi Denny Darko mencium kejanggalan. Dalam salah satu mimpinya, Denny melihat bayangan perempuan yang duduk bersimpuh di depan batu besar, sambil menangis dan membaca mantra Jawa kuno. Di sekelilingnya, pohon-pohon berbisik. Denny menyadari, ini bukan mimpi biasa. Ada energi gaib yang mengundangnya untuk menguak rahasia besar di balik kesuksesan mendadak Happy Asmara. Denny melakukan meditasi khusus di rumahnya yang telah dilengkapi dengan berbagai artefak spiritual. Dalam perjalanan batinnya, ia ditarik menuju Alas Wonosari, hutan angker di wilayah Jawa Timur yang dikenal sebagai tempat pesugihan dan perjanjian gaib. Di tengah hutan, Denny bertemu sosok hitam tinggi, berjubah putih dengan mata merah menyala. Sosok itu menyebut dirinya sebagai Ki Jagat Waseso, leluhur penjaga spiritual dari terah keluarga Happy Asmara. Ia telah tidur selama lebih dari 100 tahun dan kini dibangunkan kembali. Darah Happy telah dipilih. Ia harus memikul warisan besar, bisik Ki Jagat Waseso. Denny pun paham. Ini bukan perjanjian dengan setan, tetapi perjanjian dengan kekuatan leluhur kuno yang haus akan pengabdian dan tumbal tertentu. Kesuksesan, Happy bukanlah tanpa bayaran. Denny menggali lebih dalam dan menemukan fakta mencengangkan. Dalam setiap momen karirnya naik, pasti ada kematian misterius di sekitarnya. Seorang sahabat masa kecilnya meninggal karena kecelakaan tak masuk akal. Manajer lamanya tiba-tiba kena stroke di usia muda. Bahkan seekor kucing peliharaannya pernah ditemukan mati tergantung di pintu studio. Denny lalu menyimpulkan, kekuatan gaib ini menuntut air mata sebagai bentuk persembahan, baik itu air mata Happy sendiri maupun orang-orang terdekatnya. Happy tampak sering menangis di atas panggung, tak hanya karena lirik lagu yang menyayat. Ada energi yang selalu menyusup dan memeras emosinya. Melalui narasumber tak resmi yang dulu pernah dekat dengan keluarga Happy, Denny mendapat informasi bahwa sang penyanyi muda sering melakukan ritual Senin Kliwon di tempat tersembunyi di Gunung Pegat. Di sana ia membawa bunga 7 rupa, dupa dan minyak wangi melati. Dalam ritual itu Happy tidak sendiri. Ada sosok perempuan tua yang dipercaya sebagai penjaga portal gaib antara dunia nyata dan dunia leluhur. Sosok itu dikenal dengan nama Nyai Sani, yang dulunya adalah sinden kerajaan Majapahit yang bunuh diri karena patah hati. Nyai Sani kini menjadi roh penjaga terah wanita bersuara emas. Happy adalah salah satu keturunannya. Setelah mendapatkan cukup bukti batin dan fisik, Denny akhirnya mengundang Happy untuk hadir dalam sesi reading tarot. Awalnya Happy menolak, tetapi setelah beberapa pendekatan ia datang secara pribadi tanpa manajer. Begitu Denny membalik kartu terakhir The Moon bulan, Happy terdiam. Ia menangis, bukan karena takut tetapi karena lelah. Aku nggak tahu ini anugerah atau kutukan, Mas Denny. Aku cuma ingin nyanyi, tapi tiap kali aku bahagia, selalu ada orang di sekitarku yang jatuh, ucapnya lirih. Denny kemudian menjelaskan bahwa tidak semua perjanjian gaib itu negatif. Namun, jika dibiarkan tanpa kontrol, kekuatan leluhur bisa jadi liar dan menuntut lebih banyak pengorbanan dari yang seharusnya. Denny memberikan 2 pilihan kepada Happy, melepaskan ikatan gaib, namun resikonya adalah karirnya bisa menurun drastis, memperkuat ikatan dengan konsekuensi pengorbanan yang lebih besar, termasuk kemungkinan tidak menikah seumur hidup. Happy hanya menunduk, ia tidak menjawab. Namun seminggu kemudian, Denny mendapat kabar bahwa Happy kembali tampil di acara live, dengan suara yang jauh lebih kuat dan aura yang berbeda. Banyak yang bilang, ia kini bukan lagi Happy Asmara yang dulu. Beberapa bulan kemudian, Denny menerima gangguan batin. Mimpinya dipenuhi sosok Nyai Sani yang tampak marah. Kau telah membongkar yang seharusnya tersembunyi. Ingat, Denny Darko,
Ada harga untuk setiap rahasia yang dibuka, katanya. Denny pun sadar bahwa ia tidak hanya membuka tabir tentang Happy Asmara, tapi juga mengusik jaringan kekuatan gaib leluhur yang telah tertidur ratusan tahun. Kekuatan itu kini mulai bangkit, dan bukan hanya Happy yang jadi pusat perhatian. Ada banyak artis lain yang ternyata memiliki garis leluhur serupa. Denny memutuskan untuk tidak lagi membahas secara terbuka soal Happy Asmara. Video tentang hal itu hanya sempat diunggah 3 hari sebelum akhirnya dihapus misterius dari semua platform. Namun, mereka yang sempat menontonnya menyebarkan potongan rekaman dan membentuk komunitas spiritual yang meyakini bahwa dunia hiburan tanah air telah lama dipenuhi oleh penjaga gaib yang menuntut tumbal diam-diam. Dan Happy, ia tetap bersinar, namun tak pernah lagi tertawa seceria dulu. 3 bulan setelah video Denny Darko tentang sosok gaib di balik kesuksesan Happy Asmara hilang dari internet, sebuah kejadian janggal terjadi dalam konser akbar Happy di alun-alun Kediri. Malam itu, puluhan ribu penonton memadati lokasi. Namun, menjelang lagu ketiga, listrik mendadak padam total selama hampir 7 menit. Dalam kegelapan itu, beberapa penonton mengaku melihat bayangan perempuan tua berjubah lusuh berdiri di panggung, tepat di belakang Happy. Ada yang sempat merekam dengan ponsel, tapi saat dicek, videonya hanya menampilkan suara tangisan panjang dan gambar gelap bergetar. Begitu lampu menyala kembali, Happy berdiri mematung. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia tetap menyanyi, tapi dengan suara berbeda, lebih berat, lebih tua, dan penuh getaran, seperti milik sinden zaman dulu. Dari arah kiri panggung, salah satu kru jatuh pingsan sambil meracau, "Nyai Sani, ampun Nyai Sani." Tak lama, kabar kematian kru tersebut beredar. Ia meninggal dengan posisi tubuh seperti orang bersujud, wajahnya menghadap panggung. Malam setelah konser itu, Denny menerima surat amplop hitam tanpa pengirim diletakkan di pintu rumahnya. Isinya hanya 1 lembar daun lontar yang telah terbakar sebagian. Tertulis dengan aksara Jawa kuno, "Sira wis mbukak lawang sengkudu ditutup. Wektu bakal nyedaki, siji-siji bakal dikunjungi. Kau telah membuka pintu yang seharusnya ditutup. Waktunya telah dekat, satu persatu akan didatangi." Denny mengenali pola ini. Ini adalah pesan ancaman dari makhluk halus tingkat tinggi. Ia mencoba melakukan pembacaan tarot, tapi setiap kali kartu ditarik, selalu muncul The Tower, Death, dan The High Priestess secara berurutan. Pola ini mengindikasikan bahwa ada penghancuran sistem, kematian roh, dan campur tangan perempuan sakti. Untuk menyelidiki lebih jauh, Denny mengunjungi rumah masa kecil Happy di Desa Sukolilo, Kediri. Rumah itu kini kosong. Namun penjaga kampung mengatakan bahwa dulunya di belakang rumah tersebut berdiri sebuah pendopo tua tempat para sinden latihan gamelan malam Jumat Kliwon. Ritual tirakatan suara sering dilakukan di sana oleh para wanita, keturunan sinden Majapahit. Menurut warga, Happy Asmara dulunya sering masuk ke pendopo sendirian saat malam, duduk bersimpuh selama berjam-jam. Di balik pendopo itu, Denny menemukan sumur tua yang ditutup dengan lempengan besi dan tulisan "Sing, ojo dadi seleb yen durung siap digawa." Jangan jadi selebriti jika belum siap dibawa. Konon, sumur itu adalah gerbang antara dunia nyata dan dunia Nyai Sani. Mereka yang mencoba memutus ikatan akan dijemput melalui mimpi. Dalam tidur panjangnya selama 3 hari penuh akibat gangguan energi, Denny bermimpi aneh. Ia berada di taman luas, yang dipenuhi suara gamelan dan suara anak kecil menyanyikan lagu-lagu Jawa dengan suara berat. Di tengah taman berdiri sosok bocah lelaki, Rafathar Malik Ahmad, tapi dengan wajah yang sangat tua dan mata hitam legam. "Pak Denny, sudah terlalu banyak yang terikat. Aku salah satu pewaris berikutnya," ucap Rafathar dengan suara 2 lapis, suara bocah dan suara gaib. Denny pun sadar, ternyata bukan hanya Happy. Ada jaringan selebritas yang sejak kecil sudah ditandai oleh penjaga gaib tertentu. Rafathar sebagai anak artis besar hanya tinggal menunggu waktu untuk diambil alih oleh kekuatan dari dunia lain. Minggu berikutnya, media sosial ramai karena Happy Asmara mendadak tak muncul di panggung konser, tidak aktif di media sosial, dan
Bahkan manajernya pun tidak bisa menghubunginya. Semua berasumsi ia sedang rehat atau sakit, tapi Danny tahu lebih dari itu. Ia kembali ke kediamannya dan mencoba memanggil arwah penuntun lewat ritual tarot api. Dalam asap dupa dan nyala lilin, muncul wajah Happy. Matanya tertutup kain putih, mulutnya mengucap mantra tanpa suara, dan tangan kirinya memegang bunga kantil merah. Danny pun menutup ritual dengan cepat. Ia tahu, Happy kini berada di antara dua alam. Jika tidak segera ditarik kembali, ia bisa kehilangan raganya secara permanen, menjadi medium baru Nyai Sani. Untuk menyelamatkan Happy, Danny harus kembali ke pendopo tua dan melakukan perjanjian darah untuk memanggil roh penjaga netral dari zaman Majapahit, Ki Agung Sawunggalih, penentang Nyai Sani semasa hidupnya. Namun ada syarat, Danny harus memberikan tumbal darahnya sendiri, yang berarti siap kehilangan sebagian kekuatan spiritualnya dan usia pendek. Danny pun melakukannya. Di malam Jumat Legi, ia berdoa di pendopo sambil meneteskan darah ke batu alas pendopo. Gamelan terdengar lirih dari balik semak. Saat matahari muncul keesokan harinya, kabar menyebar. Happy Asmara muncul di akun Instagramnya dengan caption, "Terima kasih sudah menunggu. Aku baik-baik saja. Tapi mungkin aku bukan lagi aku yang dulu." Apakah ini akhirnya? Belum tentu. Danny tahu perjanjian semacam ini tak pernah benar-benar selesai. Ia telah menyelamatkan satu jiwa, namun membuka celah bagi kekuatan lain. Dan Nyai Sani, ia tak pergi. Ia hanya bersembunyi di suara-suara yang kita dengar menunggu panggung berikutnya, menunggu korban berikutnya. Setelah berhasil membawa kembali Happy Asmara dari ambang kematian spiritual, Danny Darko menyadari bahwa ini lebih dari sekadar satu kasus pesugihan artis. Ada pola, ada benang merah yang menjalar ke masa silam, dan semua mengarah pada satu nama, Nyai Sani. Malam itu Danny melakukan ritual pemanggilan arwah leluhur melalui wayang kulit gaib, sebuah tradisi kuno di mana dalang memainkan bayangan untuk menghidupkan kenangan masa lalu. Tiba-tiba, dari balik bayangan kelir, muncul tokoh wanita muda berpakaian sinden klasik. Namanya Raras Saniwati. Raras adalah sinden utama Keraton Kediri, sekitar abad ke-18. Dikenal memiliki suara emas dan wajah jelita. Tapi nasibnya tragis. Ia dijanjikan akan dinikahi oleh seorang bangsawan muda, Raden Aryo Prabuwana, yang diam-diam justru memanfaatkan suaranya untuk ritual pemikat pemimpin kolonial. Raras dijadikan tumbal dalam pertunjukan gamelan rahasia di malam Jumat Pahing. Suara emasnya dipaksa menggetarkan roh-roh penunggu tanah untuk memberikan keberuntungan politik bagi para penguasa lokal. Namun Raras tak tahu bahwa ia hanyalah alat. Suatu malam, ketika suaranya mulai serak dan ia tak lagi berguna, ia dikurung dalam sumur suci di belakang pendopo keraton. Tubuhnya diikat dengan benang lawe merah dan diberi mantra penutup suara. Ia meninggal di dalam sumur dengan jeritan yang tak terdengar. Namun sebelum ajal menjemput, ia mengutuk darah para bangsawan dan keturunannya. Ia bersumpah, "Suaraku akan hidup abadi. Aku akan memilih siapa yang pantas, dan akan kuseret siapapun yang menjual suara tanpa restuku." Selama ratusan tahun, arwah Raras berubah menjadi Nyai Sani, sosok penjaga suara-suara emas di dunia hiburan. Ia tak sembarang memilih. Ia akan datang kepada anak-anak yang memiliki bakat alami menyanyi, khususnya mereka yang ditelantarkan, dipinggirkan, atau lahir dari garis nasab tertentu. Ia menawarkan mereka jalan pintas menuju popularitas, dengan satu syarat: mereka tak boleh berhenti menyanyi. Mereka tak boleh menyanyi untuk cinta yang tulus. Mereka hanya boleh menyanyi untuk pujian dan ambisi. Bila syarat ini dilanggar, maka suara mereka akan hilang, atau nyawa mereka ditarik kembali. Dalam penglihatan wayangnya, Danny melihat bahwa Happy Asmara memiliki garis darah keturunan dari salah satu sinden murid Raras. Ia tak pernah tahu, tapi itulah alasan Nyai Sani muncul sejak kecil dalam hidupnya. Ingat, saat Happy sering bermain sendiri di belakang rumah dan duduk diam mendengarkan suara dari dalam sumur, itulah saat awal Nyai Sani menanamkan tanda di tubuhnya. Luka kecil berbentuk nada G clef di bawah bahu kiri, tanda perjanjian tak sadar. Ritual semakin dalam, cahaya lilin meredup. Danny merasakan udara dingin mencekik. Tiba-tiba sosok wanita
Berjubah batik merah darah muncul di depan layar wayang. Tidak lagi dalam bayangan tapi nyata. Ia berdiri tegak, rambutnya panjang menyentuh lantai, matanya hitam legam. "Kenapa kau campuri urusan yang bukan milikmu?" desisnya. Denny menjawab dengan tenang, "Karena kau mencuri jiwa mereka yang belum tahu." Nyai Sani tertawa. Suaranya seperti suara serak dari ratusan mulut sinden yang patah suara. "Kau pikir aku mencuri? Aku hanya memberikan apa yang mereka inginkan lebih cepat." Sebelum menghilang dalam asap dupa, Nyai Sani memberikan pesan misterius. Akan datang seorang penyanyi laki-laki. Suaranya bukan hanya emas, tapi perak dari dunia bawah. Bila ia menyanyi di depan publik, maka aku akan kembali dalam bentuk yang tidak bisa kalian tolak. Denny tahu pertarungan belum usai. Mungkin bukan hanya Happy. Mungkin sudah ada penyanyi pria muda yang sedang viral dan menjadi perantara reinkarnasi Nyai Sani ke bentuk baru. Sosok laki-laki bersuara iblis. Apakah ini akhir dari Nyai Sani? Belum. Ini baru babak berikutnya. Setelah pertemuannya yang mengejutkan dengan Nyai Sani dalam dunia bayangan ritual wayang gaib, Denny Darko menyadari pertempuran belum selesai. Nyai Sani tidak musnah. Ia hanya mencari wadah baru. Dan yang ia incar sekarang bukan perempuan, tapi seorang penyanyi laki-laki muda yang memiliki suara perak dari dunia bawah. Sebuah metafora kuno untuk suara yang memikat, menusuk jiwa tapi lahir dari dimensi kelam. Beberapa hari setelah ritual itu, Denny menerima DM misterius dari pengikutnya di Instagram. "Mas Denny, saya sering lihat bayangan perempuan tua duduk di belakang panggung saat Mas TR tampil di kafe-kafe kecil. Tapi hanya terlihat di kamera HP saya. Kalau dilihat langsung tidak ada." Nama yang disebut membuat Denny tertegun. TR, inisial dari Tri Ramadan, seorang penyanyi pendatang baru di TikTok yang viral karena lagu galau koplo slow versi akustik. Suaranya halus, tapi dingin. Lirik-liriknya membawa rasa kosong, seolah menyanyikan luka orang lain yang belum selesai. Banyak yang menyebut, dengerin suaranya bikin bulu kuduk merinding, kayak ditarik masuk ke sumur tua. Sumur Denny segera tahu. Ini bukan kebetulan. Denny mendatangi desa asal Tri, sebuah desa kecil di lereng Gunung Wilis, Jawa Timur. Warga sekitar menyebut Tri anak yatim piatu yang diasuh oleh seorang nenek bisu bernama Mbok Poni yang tinggal di gubuk terpencil dekat sendang tua. Sendang itu dikenal sebagai sendang suara ibu, tempat para sinden dahulu mandi dan mempersembahkan suara sebelum pentas. Saat malam tiba, Denny mengintai rumah Mbok Poni. Di dalam terdengar suara gamelan tua padahal tak ada alat musik. Ia menyelinap ke balik jendela. Dan apa yang dilihatnya menggetarkan jantung. Tri duduk bersila, matanya tertutup, di hadapannya berdiri Nyai Sani, kali ini dalam wujud perempuan muda dengan wajah menyerupai Raras Saniwati muda. Sangat cantik, tapi penuh aura kematian. Nyai Sani sedang mentransfer pusaka suara ke tubuh Tri. Sebuah cincin perak di jari kelingking kiri dan kalung gading kecil dari potongan kuku sinden keraton. Di saat yang sama, di berbagai penjuru Indonesia, beberapa penyanyi koplo muda mulai kehilangan suara. Ada yang tiba-tiba bisu di atas panggung, ada yang menghilang tanpa jejak setelah konser. Dan yang lebih mengerikan, dalam rekaman penampilan terakhir mereka, selalu muncul siluet wanita berambut panjang duduk di belakang panggung, tertawa. Denny akhirnya sadar, Nyai Sani tidak hanya bertransformasi. Dia mengambil alih panggung musik tanah air secara perlahan, dimulai dari underground indie, lalu naik ke mainstream. Dalam kondisi tubuh masih lemah akibat ritual pemutusan koneksi gaib dengan Nyai Sani, Happy datang ke rumah Denny tengah malam. Matanya kosong, tapi tangannya menggenggam erat sebuah cermin kecil retak, warisan dari almarhum ibunya, yang dulunya juga seorang penyanyi desa. Ia berkata lirih, "Aku mimpi, Nyai Sani sekarang bukan perempuan. Dia laki-laki yang menyanyi di pesta besar, dan semua penonton jadi seperti mayat hidup. Aku harus nyanyi lagi. Kalau tidak, dia akan menutup semua suara penyanyi perempuan dan menggantinya dengan dirinya melalui tubuh Tri." Denny merancang rencana gila, mengadakan pertunjukan kolosal pertama dan terakhir antara Happy Asmara dan Tri Ramadan
di sebuah tempat keramat. Amfiteater Manggir, bekas lokasi pertunjukan sinden terakhir Raras Saniwati. Denny tahu pertarungan ini bukan untuk menang, tapi untuk menyeimbangkan kembali energi suara dunia panggung, suara dari langit, dan suara dari bawah. Malam sebelum pertunjukan, Happy mulai kehilangan suaranya perlahan. Batuk darah, suara serak, sementara Tri justru semakin nyaring. Bahkan burung-burung malam di desanya mati karena tak sanggup mendengar nada tinggi yang ia ucapkan dalam latihan tengah malam. Denny menatap langit gelap. Ini bukan lagi tentang siapa yang terkenal, ini tentang siapa yang akan menguasai roh pendengar Indonesia. Untuk mendapatkan kisah selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe.